hukumnya uang infak diberikan jamaah ke masjid digunakan untuk beli makanan dan minuman karena ada acara. Jadi beda infak sama wakaf. Ini saya jelaskan dulu. Infak, wakaf, sodako. Ini yang tiga ini selalu orang salah paham. Kalau infak itu harta, kasih duit infak, kasih air infak, kasih gelas infak, kasih mikrofon infak, kasih karpet itu infak. Kalau sodako itulah Allah adil. Orang susah kan tidak bisa bersodako, orang susah kan tidak bisa berinfak, nanti dia tak ada duit, maka sodako. Sodako itu apa? Senyum sodako. Maka kalau ada duit awak senyum dulu. Apa nampak senyum? Kalau ada duit, infak, belikan semen. Pak Ketua Masjid, ikut semen 2 sak, infak. Kalau tidak ada, sodako, pakai tulang sendi, ambil kerikil, ambil batu, mengkacau atau apa namanya? Mengadu, diadu, ikut gotong royong, lecet-lecet tangan, itu. Nah, jadi dah paham. Kalau infak harta, kalau sodako harta dan bukan harta. Kalau wakaf, ini wakaf ini tak boleh dialih-alihkan. Saya wakafkan tanah ini untuk masjid, tak boleh dibuat rumah sakit. Saya wakafkan ruko ini 1 pintu, hasilnya tiap bulan untuk MDA, tak boleh dialihkan ke masjid. Tapi kalau ada sedekah, itu bisa dipakai untuk listrik, bisa dipakai untuk transportasi, bisa dipakai umum. Sedekah Masjid Nurul Iman, sedekah Masjid Rodotus Solihin, sedekah Masjid Nurul Ikhwan, nah itu umum, bisa dipakai untuk yang lain-lain. Makanya tak pernah dibuat kotak wakaf, karena wakaf itu khusus. Sebutkan dalil dan apa kitab yang menjelaskan masalah ini. Kitab fikih Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Tolong beli nanti fikih, preferensi fikih, beli masjid, pakai duit masjid. Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Nama penulisnya Syekh Wahbah Zuhaili. Panjangnya semeter. Diterbitkan Gema Insani Press. Harganya 1.800.000. Kalau naik saya tak tanggung jawab. Apa ada hubungan janin dan ayah yang terjadi di luar nikah setelah berumur 1 bulan sang ayah menikahi ibunya? Oh, kalau bini hamil nikah anaknya tak diakui nasabnya. Walau sebulan, walau 2 bulan, walau 6 bulan, walau 7 bulan. Apa salahnya mencoblos sebelum hari H? Anak-anak pula yang senyum macam paham. Pokoknya baru diakui nasab awak kalau hamil sesudah akad. Kalau sebelum akad tak diakui. Sebelum akad curi start itu tak bisa. Apakah ayah dan ibu yang melakukan hubungan yang tak halal ini akan mendapatkan hukuman dera 100 kali di akhirat? Karena di negeri ini tak menjalankan syariat Islam, ya di akhirat dapat dia. Kalau dia taubat Pak Ustadz, wallahu alam. Tapi yang jelas tak dapat hukuman di dunia, di akhirat dapat. Makanya yang sudah pernah berzina, jangan pede betul mau masuk surga. Singgah transit. Banyak-banyak aja berdoa. Astagfirullahaladzim. Sembahyang surat taubat. Balik dari sini mandi taubat. Mandi taubat. Hidupkan keran air. Habis itu mandi taubat. Kalau mati lampu, sungai saya loh kayak. Belakang Pak. Belakang. Ujung. Habis itu sembahyang sunnah taubat. Usolli sunnat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Habis itu banyak-banyak istighfar. Jam 2 malam nanti astagfirullah. Dia apa bang? Ingat mantan. Melayang batu gini. Ustaz, bagaimana jika istri tak menurut kata suami, padahal itu kebaikan dirinya, dan minta doa anak supaya masih dikandung jadi ulama? Nanti di akhir majelis kita doakan anak-anak kita jadi penghafal Quran. Anak-anak
kita menjadi pejuang agama Allah fisabilillah, dan anak-anak kita mati husnul khatimah. Bagaimana Pak Ustaz istri yang tak menurut kata suami? Berarti dulu tak jelas nih. Makanya kalian yang lajang-lajang, yang belum nikah, saya nasihatkan dari awal tuh harus jelas MOU-nya, Memorandum of Understanding between me and you. Jelas. Jangan asik-asik pacaran tak tentu arah. Sudah nikah barulah, Ustaz, kalau saya pindah, suami saya pindah, saya ikut suami atau tetap di Pekanbaru? Loh, ikut suami lah, tapi orang tua saya melarang saya pindah. Mana yang saya ikut? Orang tua apa suami? Kenapa kau bicara sekarang? Dulu kenapa tak dibahas sebelum nikah? Itulah kau usah lupa kan. Asal pergi cerita tentang mie ayam, lontong sayur. Memangnya nikah itu mie ayam sama lontong sayur? Maka harus jelas itu pembicaraannya. Nah, akhirnya, setelah nikah dia tak patuh kan? Saking kan tak patuhnya, tulisan pun katanya ini tanda orang bini tak patuh. Kan kasihan kita. Mudah-mudahan kalian anak-anakku dapat bini yang patuh. Saya siswa SD kelas 5. Berani anak Ustaz. Saya mau nanya sama Pak Ustaz, bagaimana cara cepat ngapal Quran? Sekarang hafalan saya baru surat Al-Mursalah. Jadi saya mau cepat menghafal Al-Quran agar jadi hafiz Quran. Masya Allah. Yang pertama, sesudah anakku hafalnya satu halaman aja anak. Satu halaman aja. Yang banyak-banyak, satu halaman. Hafal, sesudah hafal satu halaman, nanti dibaca dalam sholat. Walirin maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Waktu tahiyatul masjid baca rakaat pertama setengah, rakaat kedua setengah. Nanti qobliyah baca lagi setengah, ba'diyah baca lagi, dibaca terus. Nah, begitu dulu kami ngapal. Tapi hafalan ini jangan sampai dirusak. Yang bisa merusak hafalan itu perempuan tak menutup aurat. Makanya jangan kau pergi ke mall, dihafal setengah, hilang satu lembar. Balik min. Ustaz kok tahu? Ustaz begitu. Mana? Asal 2 kali naik pesawat hilang. Menengok lutut-lutut pramugari. Itulah susahnya waktu. Saya kerja di Dialer sebagai sales. Kerja kami mencari konsumen untuk kredit. Apakah saya masuk bagian dosa riba, Pak Ustaz? Ya. Maka segeralah engkau resign dari situ. Kemana kami cari kerja? Ini Bakri Roti. Bakri Roti, ada tak peluang saya dari sales motor ke sales roti? Lebih enak sales roti lagi. Karena awak membawa roti kan, potong rotinya apa? Roti. Kalau sales motor, apa ya? Sales roti ini tak ada mudaratnya, paling-paling berjamur. Malah kadang makin berjamur makin mahal. Coba tengok pizza yang pakai jamur, makin mahal. Kami waktu makan kami pizza pakai jamur, kawan mau tengok, semangat. Kata kamu tak bisa apa, kok lah expire lah. Kok Ustaz tahu, kok lah berjamur. Nah, jadi saudaraku, kalau bisa kau resign. Tak bisa resign Pak Ustaz, tempat kerja belum ada. Boleh. Maka engkau pakai hukum darurat. Darurat bahasa Arabnya darurat, bahasa Inggrisnya emergency. Kalau awak emergency, pilihan antara 2, mati atau makan babi, pilih mana? Malu nyobik babi. Makan babi. Yang suami babi di masjid ke Pak Ustaz, makan ping. Makan babi, ada sensor, tidak boleh makan babi boleh, sementara dapat pisang, ambil babi tadi, colek-colek pakai kicap. Beko kalau lah datang kawan awak membawa pisang, Ustaz, kalau ada pisang, enggak, lomak babi kalau. Jangan, pindah awak ke pisang. Nah, paham kan? Paham. Nanti datang kawan nawari kerja. Sales di mana?
caranya, ayo pindah ini saleh sini lebih halal. Gajinya berapa? Sini 3 juta. Oh, di sini 5. Jangan. Karena 5 dia babi, ini 3 pisang. Saya melahirkan sehari mau Ramadan. Nah, esok Ramadan, ininya melahirkan anak. Dan itu tidak bisa di-request. Tidak bisa. Kadang anak itu sengaja diminta supaya lahir Ramadan. Namanya lah disiapkan. Muhammad Ramadan, Siti Ramadan. Lahir bulan Sya'ban. Ya harus. Jadi puasa saya plong 1 bulan. Tahun berikutnya juga belum bisa puasa. Jadi puasa saya 2 Ramadan. Apakah harus diganti dengan puasa? Puasa ya. Jadi yang bola mau tanya mak, dulu masuk hamil dalam kandungan emak berapa hari puasa tinggal? Masa waang disiko 30 hari. Sesudah kalau 30 hari. Tahun yang kedua 30 hari. Jadi untuk seorang anak awak konon laki-laki nan perkasa nan tegap nan berotot, untuk kita emak kita tak puasa 90 hari. Pernahkah kau tanya ibumu? Kalau belum balik dari sini kan. Kalau nyala mati Pak Ustadznya ditanya. Kalau meninggal tanya. Cium tangannya, belikan dia baju, kasih dia makan, senangkan hatinya. 90 hari dia tak puasa, jangan kau lawan. Saya kan udah menengok anak-anak melawan orang tua. Langsung nampak saya, mak ni kata sini. Kau kalau dulu cekik kayaknya mati kau. Garang pula melawan. Jangan lawan orang tua. Paling tak suka saya melawan melawan orang tua. Hormati ibumu, ummuka, ibumu, ummuka. Sorga di bawah tapak kaki babysitter. Dek banyak amak-amak kini meninggalkan anak sama babysitter. Jadi berpindah kini surga itu di tapak kaki security. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ibu catat saja, catat. Anak pertama 30 hari, menyusukan 30 hari. Tahun kedua 30 hari. Tahun ketiga adiknya pula muncul. Nah, jadi saya orang tua saya suruh ganti qadha. Gantinya tiap hari Isnin, Kamis. Isnin, Kamis, Isnin, Kamis. Maka niatnya niat qadha. Aku niat puasa qadha hari Senin, dapat 3 otomatis qadha lunas sehari, dapat pahala puasa Senin, dapat pahala puasa Sya'ban. Ibu-ibu ganti. Oh, 90 hari itu banyak Pak Ustaz. Setahun lunas. Setahun lunas. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Sebulan 8 hari. 10 bulan 80 hari. Seboleh bulan 88 hari tambah 2 hari 90 hari setahun. Jadi kalau anaknya 5 tahun lunas. Niat. Man mata siapa yang mati wa alaihi siyamun punya hutang puasa mati ibu. Ustaz kalau nyebut mati janganlah ke ibu, mati bapak. Janganlah ke bapak. Mati saya. Tak ada yang mau ngasih contoh. Mati saya. Ada hutang puasa saya. Maka ahli waris saya melaksanakan puasa. Sepakat empat mazhab tentang masalah ini. Begitu kata Imam Al-Baihaqi dalam kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Gantikan puasa. Berdosakah kami yang membawa anak ke masjid sedangkan dia berlari-lari dalam masjid tersebut sehingga jamaah tak konsen? Anak yang dibawa ke masjid itu mumayyiz. Yang paling kecil sobi 3 tahun ke bawah, 4 tahun ke bawah. 5, 6, 7, 8, 9 mumayyiz tapi belum akil balik. 10 sudah mimpi amrad, sudah balik tapi baru tumbuh janggut, budu-budu. Mumayyiz, sobi mumayyiz. Yang bisa dibawa tuh mumayyiz. Kok mumayyiz? Mumayyiz. Kalau sobi tak bisa. Sobi itu awak gini kan ha? Awak lering tu kan. Kamu berapa kali begitu kan? Tak bisa. Tapi kalau ikut, aku mau dong. Tuh, maka yang anak-anak
anak 3, 2, 3, 2 itu jangan dibawa. Kok dibawa lah anak umur 3 tahun, diletakkan di samping awak. Aku awak takbiratul ihram, ini pun belajar. Insyaallah apa? Kok kacamatanya di bawah? Asal anak tu lewat, gitu ya. Fokus kita. Sudah sembahyang, sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak wahang gitu. Bukan istighfar. Bolehkah berwuduk di kamar mandi sedang kamar mandi itu ada WC-nya? Berwuduk boleh. Apa pula salah? Asal jangan air WC itu diwuduk. Itu kan ada baknya, itu WC. WC itu ada bak. Tapi air bak kau yakin kalau bisa bak awak itu 2 kulah. 2 kulah itu berapa Pak Ustaz? 60 cm, 60 cm. Ulang ketek-ketek itu khawatir awak masuk air najis. Apalagi mencret, ngelumpek itu. Kok elok. Nandak boleh itu bukan berwudu menyebut nama Allah. Yang belum ambil ayat Bismillah. Boleh, kok kan ada WC. Enggak jadi. Lalu niatnya di mana? Di dalam. Di dalam. Boleh. Tapi kalau keran air di luar itu WC boleh tak apa. Saya ingin sekali berhijrah, tapi entah kenapa hati saya ini tak ikhlas melihat mantan kekasih saya dengan orang lain. Saya ingin pendapat Tuan Guru tentang ini. Berarti hatimu belum bisa berpindah ke lain. Maka kusarankan engkau cepat-cepatlah mencari pengganti. Tidak. Nanti kalau kau sudah dapat pengganti, maka mantan-mantan ini akan hilang dengan sendiri. Cobalah. Nanti tidak juga, kita cari sekali lagi. Insya Allah. Jangan simpan nomornya, delete. Jangan simpan gambarnya, bakar. Hadiah-hadiah dulu yang dia kasih, campakkan. Buang semua kenang-kenangan. Supaya jangan kau mengingat lagi mantan-mantan. Buang. Doa. Ya Allah, lumpuhkanlah otakku agar jangan mengingat dia lagi. Gitu. Habis itu kau cari yang lain. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Tapi dia dulu Pak Ustaz kata-katanya lembut, kola bulan, kola bintang, setengah napasku pergi. Tahankanlah. Jadi apa judul lagumu? Kutunggu janda. Masih lumayan. Eko menunggu janda, yang Eko beranak ampe dan nanti juga. La ilaha illallah. Lu nggak tahu ya orang anak ampe. Lisui kan? Apa hukum anak perempuan tak disunat Pak Ustaz? Mazhab Syafi'i bersunat anak perempuan wajib. Ambo memakai mazhab Syafi'i. Maka anak kemanakan keluarga kalau datang sunat. Tapi dokter-dokter, bidan-bidan, perawat tidak mau menyunat karena perintah dari PBB, United Nations, tak boleh lagi disunat kata dia karena melanggar hak asasi manusia. Ini kalau tak disunat libido seksualnya tinggi, makanannya perangsang, tontonannya merangsang, pergaulannya bebas, libidonya naik. Ini tuh merusak. Makanya nak perempuan sunat. Adapun yang dulu kecil belum bersunat, sekarang sudah berapa tahun, kalau menurut bidan tak bisa lagi, khawatir pendarahan, blooding, mati, jangan. Yang sudah lalu-lalu apa boleh buat. Tapi yang sedang hamil punya anak perempuan nanti sunat. Anak Pak Ustaz, anak saya laki-laki. Tapi keponakan saya suruh sunat. Bolehkah kita bersedekah tapi mengharapkan imbalan yang lebih dari Allah? Bolehlah. Allah yang nyuruh. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah. Kamathali habbah, satu biji. Ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dalam satu cabang ada 100 sebiji. Tumbuh 7, tumbuh 100. Nah, jadi kita bersedekah niatnya
Ditambah ya Allah, yang 2000 perak kemarin jadilah 2 juta ya Allah. Kata malaikat, ini ku sentil aja orang. Kata Allah, jangan dulu. Mudah-mudahan sesudah ini mau dia menambah agak bertambah lagi. Tak mustahil Allah menambah. Innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Banyak-banyak sedikit. Dari petugas pembela Tuan Guru Abdul Somad. Bisa juga. Tanya Cik Tuan Guru. Kalau imam sholat lupa jumlah rakaat, diingatkan dek makmum, apakah masih perlu sujud sahwi? Yuk, deknya lupa. Ini kan makmum sujud sahwi. Makmum masbuk 1 rakaat semangat subuh. Apakah ketika menggenapkan rakaat masih perlu baca doa qunut subuh? Kalau nyoba mazhab Syafi'i, yuk. Iko imam, iko makmum. Masuk makmum, imam rakaat kedua. Imam rakaat kedua, si makmum masbuk rakaat 1. Waktu imam salam, makmum togak balik, maka si makmum rakaat kedua, maka dia tetap rukun. Allahumma adina fi man hadait. Kawan dan duduk, kamu tahu? Wah, enggak berkunut ni. Kunut dah, kunut dah. Rakaat kedua. Dan rakaat pertama tadi waktu mengikut imam. Sesudah imam bersalam, maka makmum rakaat kedua. Rakaat kedua dalam mazhab Syafi'i berkunut. Kami di Makkah tak ada berkunut, Pak Ustaz. Madinah tak ada berkunut. Makkah Madinah itu mazhab Hambali. Sejak bila Makkah itu bermazhab Hambali, Pak Ustaz? Raja sekarang namanya Salman bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Abdullah bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Fahad bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Khalid bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Faisal bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Su'ud bin Abdul Aziz, menggantikan ayahnya King Abdul Aziz. King Abdul Aziz berkuasa di Makkah Madinah tahun 1924. Sebelum itu Makkah itu dikuasai oleh mazhab Syafi'i. Imam besarnya namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Minangkabau, orang Bukit Tinggi, merantau ke Makkah jadi imam Masjidil Haram, meninggal tahun 1916, bermazhab Syafi'i. Murid Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi orang Jawa dari Jombang, Jawa Timur. Jenenge siapa? Kiai Haji Hasim As'ari, mendirikan Ormas Nahdlatul Ulama. Itulah maka uang NU itu berkunut subuh. Murid Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi ada satu dari Medan, Sumatera Utara, Melayu Delhi dia, namanya Hasan Maksum. Syekh Hasan Maksum, murid-murid yang mendirikan Ormas Al-Wasliyah. Itulah maka uang Al-Wasliyah itu berkunut subuh. Salah satu murid Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi ini balik ke Bukit Tinggi, mendirikan pesantren disebut Inyak Canduang. Namanya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, mendirikan Ormas Inyak Canduang sama Inyak Jaho Baduo, membuat ormas namanya Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Itulah maka Perti itu berkunut. Paham? Sok mantap juga Ustaz. Pada sholat wajib sebaiknya sop dibuat beberapa sop ke belakang atau dipenuhkan memanjang ke samping. Penuhkan ke samping. Tidak boleh membuat sop baru sebelum penuh ke samping. Maka imam mesti tengok. Luruskan sop. Nah, sop kedua. Penuh. Nah, boleh dia memasang sop. Sudah penuh semua baru. Luruskan sop, matikan hati. Luruskan sop, simpan batu cincin. Supaya makmum jangan terganggu mantul. Saya seorang, mohon maaf Pak Ustadz, di luar pembahasan. Itu saudaranya di luar pembahasan.
Saya sering dinas di luar negeri. Oh, ini pasti orang besar ini. Yang mayoritas non-muslim, sulit mencari masjid musola. Juga waktu kerja bisa dibilang seharian perjalanan. Biasanya saya dinas selama 10 hari. Bolehkah saya menjamak sholat saya selama berada di sana sampai hari, sampai malam? Tidak ikut perjalanan safar. 4 hari 4 malam. Kalau saya besok berangkat pagi, besok hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Sisanya maka sudah terhitung mukim. 4 hari 4 malam boleh jamak qashar. Zuhur 2, Asar 2, Maghrib 3, Isya 2. Mohon penjelasan jamak seperti apa saja yang pernah dilakukan Rasulullah. Dalam perjalanan seperti apa saja kita boleh menjamak. Perjalanan yang tidak maksiat, maka laksanakan jamak qashar. Kalau mau jamak saja zuhur 4, asar 4 digabung. Zuhur ditarik ke asar jamak takhir, asar ditarik ke zuhur jamak takdim. Tapi kalau mau dua-dua maka jamak qashar namanya. Bagaimana kalau para koruptor ditelanjangi dan diarak di jalan? Ini tidak betul. Karena telanjang itu menampakkan aurat mughallazah, maka aurat tak boleh ditengok. Memandikan jenazah pun ditutup, maka tidak membenarkan. Jadi koruptor itu cocoknya apa? Dimiskinkan. Koruptor itu dimiskinkan. Hitung berapa tahun dia koruptor, ambil gajinya, kemudian diberikan hukuman. Hukuman koruptor itu apa? Takzir. Kalau pencuri potong tangan, kalau pezina dirajam, kalau sudah menikah perbatas mati. Kalau belum menikah cambuk 100 kali. Tapi kalau koruptor ada dalam Quran? Tak ada. Kalau hukumannya tak ada dalam Quran, maka musyawarahlah alim ulama. Nah, ini cocoknya dia apa? Tiba-tiba ada ulama telanjangi aja. Jadi bukan ulama itu. Ulama gak akal. Tak betul telanjang. Dimiskinkan. Diambil duitnya. Karena kalau di penjara korupsi 6 miliar. Penjara 6 bulan. Oh banyak nanti yang mau. Sebulan berarti 1 miliar gaji dia. Apakah puasa almarhum bapak bisa dikodok oleh anak? Bukan bisa, wajib. Man mata, siapa yang mati wa alaihi siyamun, punya utang puasa, sama anhu waliyuhu, ahli warisnya wajib mengganti. Jika niat puasa anak tersebut mengkodok puasa ayah selama dia hidup serta kodok puasanya, apakah amalan puasa itu sampai? Sampai lah. Kalau tak sampai takkan disuruh Nabi. Sahih hadisnya Pak Ustaz. Buka kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Hah? Oh, ini banyak ini. Ini terakhir nanti. Ini macam cerpen nampak. Ini kita selesaikan dulu. Ustaz, apa hukumnya sutra dalam sholat? Kau sampai sujud dipasang tongkat atau tombak atau pedang. Itu namanya sutra. Sutra ini gunanya untuk apa? Supaya orang jangan lalu antara kita dengan tempat sujud. Tapi kalau dia lewat di muka setelah sutra tak apa-apa. Yang pula di sini aja. Kalau ada orang lewat ini mana? Kita halang. Kalau dia lewat juga, faktulhu kata Nabi, bunuh dia. Bapak punya pistol, tembak. Bukannya mati yang orang tahu apa. Tapi kalau awak lah mengaji, kadang awak nak mengaji, awak ikut, ini salamnya, Ustaz sehat. Awak salam. Itu pentingnya sutra. Nah, apa hukum membuat sutra? Maka kata Syekh Albani wajib. So kalau ada ustaz-ustaz mengatakan buat sutra wajib, sutra wajib, itu dia pakai pendapat Syekh Albani. Tapi kata Syekh Abdul Aziz bin Bas sunnah muakkad. Baca buku Abdul Somad 99 tanya jawab salat. Download gratis di Play Store. Saking kendak adanya kote. Ustaz, kalau pajang foto di rumah boleh enggak? Ini menyindir ini. Foto ndak sama patung.
patung tuh dicetak, diukir, dibentuk, dipahat, menyerupai Allah menciptakan makhluk. Yusawwirukum fil an'ami kaifa yasha. Maka tak boleh yudahi, menyerupai Allah. Tak boleh menyerupai Allah. Maka foto tak sama dengan patung. Begitu kata Syekh Bahyat Al-Muti'i Mufti Mesir. Begitu kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah. Maka foto tak apa-apa, tapi jangan bapak pajang foto ibu waktu dulu belum berjilbab pakai rok mini. Letakkan di ruang tamu, nanti datang kawan cantik juga bini kau ya. Jangan foto. Tapi foto ibu pun ramai-ramai. Ini waktu pengajian boleh, tak masalah. Patung tak boleh. Tapi di rumahnya ada patung, malam ini juga campakkan. Sayanglah Pak Ustaz, ini patung keramik kami beli di pasar bawah. Mahal nih Pak Ustaz. Gambar apa? Gambar gajah. Belalainya aja simpan. Boleh kalau sepotong boleh. Rumah yang ada patungnya tak dimasuki malaikat. Tapi yang tak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut masuk. Ustaz, bagaimana seharusnya sikap seorang anak terhadap ibu tiri yang hanya peduli terhadap ayah dan suaminya dan hanya mementingkan harta saja? Inilah namanya sekejam-kejamnya ibu kota, lebih kejam ibu. Ibu tiri hanya cinta kepada ayahku saja, tapi bila ayah pergi ku dihina dan dicaci. Ada lagunya kan? Saya dulu kalau dengar lagu itu menangis saya sedih. Ada dulu film anak tiri yang disiksa oleh ibunya dulu waktu saya kecil. Oh, hai ibu-ibu tiri. Kita buat dulu video pendek untuk ibu tiri. Hai ibu-ibu tiri, dulu kau menikah dengan bapaknya, kau harus terima dia satu paket. Jangan kau terima bapaknya saja, anaknya kau biarkan. Maka sesungguhnya kau tidak cinta kepada anaknya. La yu'minu ahadukum, kamu tidak dikatakan beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang pada saudaramu seperti sayang pada dirimu sendiri. Ingat, kau pun juga akan mati dan kau akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kau akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan ke ibu itu. Langsung ke ibu itu. Ustaz, ada tak ayat hadis yang menyatakan melaknat wanita pergi ke kuburan? Ada. La'anallahu zawwaratil kubur. Allah melaknat perempuan-perempuan yang ziarah kubur. Tapi hadis itu jangan dibaca tanpa dipahami maknanya menurut ulama. Kenapa dilarang perempuan ziarah kubur? Yang pertama, karena perempuan itu kalau sudah ziarah kubur kehilangan kesadaran, emosi. Abang! Digoncang-goncangnya batu nisan. Abang! Kenapa kau tinggalkan kami, pusaka tak banyak? Kenapa dilarang perempuan zawaratil kubur? Itu zawarat sirat mubalaghah, artinya dia over ziarah ke kubur, mempersedih-sedih diri. Anak sudah meninggal 10 tahun yang lalu, ditengok tiap-tiap hari, maka tak boleh. Tapi kalau ziarah kubur itu tujuannya 3 boleh. Pertama, tuzakkirukum bil maut, mengingat mati. 2, tudmi'ul ain, meneteskan air mata. 3, turikul qulub, melembutkan hati. Boleh. Bahkan ada perempuan yang tiap hari mesti dibawa ke ziarah kubur. Siapa itu? Perempuan yang hobi shopping ke mall. Nah, itu bagus dibawa. Tas kulit sampai 1 lemari. Mukena sampai 7 biji. Hari Senin warna kuning, hari Selasa warna hijau, warna biru. Nah, ini mesti sering-sering dibawa ke ziarah kubur. Sering. Bawa, itu udah kayak jembatan. Ustaz, saya sudah 2 tahun mengontrak rumah. Saya ingin beli rumah cash belum cukup. Tapi kalau mau kredit bank takut riba. Gimana solusinya? Datanglah ke Bank Syariah Mandiri. Datanglah ke BRI Syariah. Datanglah ke Bank Riau Kepri Syariah. Nanti akadnya namanya murabahah, permodalan. Nah, boleh.
Jikalau saya kerja memborong perumahan milik BTN itu apakah riba Pak Ustaz? Tolong penjelasannya Pak Ustaz. Jadi la'anallahu akilar riba, Allah melaknat yang makan riba, wa mukilahu yang dikasih makan riba, wa katibahu pegawai pencatatnya, wa syahidaihi dua orang yang jadi saksinya. Ini yang langsung. Adapun yang tak langsung, contoh ibu bapak jual makanan. Jual makanan. Ibu jual nasi, Tiba-tiba datang pegawai bank beli nasi. Bu, beli nasi sebungkus ibu. Tidak, duit kau duit riba, tak diterima. Wah, itu tak ada urusan. Ibu yang penting ibu jual nasi. Siapapun yang membeli perampok datang, ibu jual lah. Tak ada urusan. Bapak jual semen, datang orang riba. Pak, beli semen 10 sak. Enggak, duit kau tak diterima. Ini duit riba. Kalau satu truk Pak, satu truk boleh. Jadi kalau yang tak langsung gitu tak ada urusan. Tapi kalau langsung baru. Ustaz, apa boleh orang sudah meninggal dihajikan? Boleh. Mana dalilnya? Labbaik Allahumma subrumah. Labbaik Allahumma subrumah. Aku menghajikan subrumah. Subrumah itu siapa? Subrumah itu saudaraku ya Rasulullah. Kau hajikan saudaramu? Iya. Mana dia? Dia sudah mati. Kau sudah haji apa belum? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru kau hajikan saudaramu. Itulah dalil boleh menghajikan orang mati. Jangan sebut mati lah Pak Ustaz. Meninggal. Ustaz ini kasar sekali lah. Iyalah, kau boleh lembut. Bagaimana menghadapi orang tua kita yang lagi emosi dan kita lawan? Karena perkataannya sudah, tapi dia tetap berdosakah kita Pak Ustaz? Jangan kau lawan. Orang tua yang kau lawan. Orang tua itu tidak lagi macam dulu. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangi kejadiannya. Matanya sudah mulai kurang, telinganya sudah mulai kurang, hatinya sudah mulai kurang, pikirannya sudah mulai kurang. Nah, orang tuanya bilang, apapun kata dia, jurusnya diam. Yang kedua, diam. Yang ketiga, diam. Diamnya. Tak tahan saya lagi Pak Ustaz, ambil aircon. Nanti kau menyesal. Satu tak dua saya menengok orang melawan orang tua menyesal. Setelah orang tua itu meninggal, mencakar dinding. Itulah dulu lawan. Kalau nak mati nyesal kan? Kalau dah tengok orang tuanya meninggal baru menyesal, mau saya antukkan aja kepalanya gitu. Saya pernah dengar di pengajian katanya orang yang terlahir sudah beragama Islam. Kalau orang lahir itu Islam, kapan dia bersyahadat? Syarat Islam bersyahadat ya? Asyhadu an la ilaha illallah. Anak itu belum bisa. Dikasih anak itu menangis. Mau makan menangis, terkencing menangis, mau nangis. Gimana dia bersyahadat? Rupanya dia dulu bersyahadat sebelum ada lidah. Waktu di alam roh. Wa in akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Allah mengambil saksi di alam roh. Belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada lidah, belum ada tulang, belum ada darah, belum ada daging. Waktu itu semua bayi bersaksi, semua janin bersaksi. Apa katanya? Bala syahidna. Allah bertanya, alastu bi rabbikum? Bukan aku Tuhan kamu? Semua menjawab, bala syahidna. Kami bersaksi, engkaulah Tuhan kami. Nah, makanya anak-anak yang lahir itu semuanya sudah Islam. Tapi ada yang dibesarkan oleh Konghucu, jadi Konghucu lah dia. Dibesarkan oleh Katolik, jadi Katolik lah dia. Dibesarkan. Tapi ada pula yang masuk ke rahim orang Batak, Tapanuli Utara. Tapi akhirnya dia mencari, dan dia masuk Islam. Jadi ustadz, itulah dia ustadz Nabawan. Masuk ke dalam perut orang Cina, jadi Cina lah dia. Hanya cincai. Tapi kemudian dia mencari. Akhirnya dia masuk Islam dan jadi ustadz. Itulah dia ustadz Felix Xiao. Mereka ini perjuangannya luar biasa. Mereka lebih dulu masuk surga daripada kita. Abdul Somad tak ada perjuangannya. Emaknya Islam, ayahnya Islam. Oh, jadi ustadz bukan mu'alaf. Tidak. Lingkungannya Islam. Mereka ini jual. Saya malu kalau kumpul. Saya jumpa kemarin Ustaz Nababan waktu ceramah di Cibubur. Jumpa Ustaz Nababan.
Ini Ustaz Nababan Pak Ustaz. Insyaallah. Ustaz Felix Siau. Kita ini tak ada apa-apanya, mereka perjuangannya luar biasa. Apa hukum suami yang tahu istrinya selingkuh? Apa hukumnya suami yang tak tahu istrinya sering selingkuh? Demikian juga istri yang tahu suaminya selingkuh. Berarti keluarga selingkuh lah. Nama bininya Sophia, nama selingkuhannya Sepia. La yadkhulul jannata dayus, tak masuk surga dayus. Siapa dayus itu ya Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi. Orang yang tak ada cemburunya. Pak, bini bapak saya tengok dibawa orang. Biar aja udah lama aku tahu. Kawannya udah set. Kami udah sepakat kok. Aku selingkuh, dia selingkuh. Kamu selingkuh. Itu keluarga setan. Pak RT, Pak RW harus menyelamatkan, harus diusir ya. Ustaz, anak-anak saya semuanya sudah besar-besar, sudah sarjana, sudah masing-masing sudah punya jabatan. Saya ini tidak sarjana. Anak selalu meremehkan saya dan selalu melawan kepada saya. Kalau saya ngomong selalu tidak, mereka tidak mendengarkan. Saya selalu menangis Pak Ustaz. Apakah anak-anak ini berdosa? Anak-anak ini berdosa karena ibu tak mendidik dengan baik. Anak ini berdosa, tapi tak semuanya dosa dia. Anak itu kurang ajar kan orang tua tak mengajar. Itulah yang dikatakan Datuk Tenas Effendi almarhum, tangan menunjuk, mulut mengajar. Tunjuk, ajar. Aku ni mak kau. Kalau kau dulu tak ada, kau tak ada. Kalau dulu aku tak susukan kau sudah mati makan cacing tanah. Hormat kepada aku. Makanya kalau ada anak yang kurang ajar sama orang tua, itu anak salah setting, salah ajar. Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah tua terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Ini anak-anak nih, kenapa mereka mendengar ceramah ngantuk-ngantuk mereka? Karena orang tuanya menyuruh, kau nanti pergi ke masjid dengar ceramah Ustaz Somad, duduk muka, jangan balik sebelum, biarkan ya, biarkan. Tak apa-apa. Tuh, jadi anak-anak ibu ini durhaka, tapi juga ibu bapak dulu, kenapa dia tak diajar dengan baik? Kenapa dia tak dididik dengan baik? Kita tak boleh meremehkan orang tua kita, walaupun dia tak sekolah, karena kita berutang budi sama dia. Andai kau gendong emakmu itu dengan duitmu yang banyak itu, wahai doktor, wahai master, wahai MSI, wahai pejabat, kau gendong emakmu itu ke Makkah bolak-balik, belum tentu dapat kau tebus satu jeritannya waktu melahirkan engkau. Meregang nyawa dia melahirkan kau, mengalir darahnya dalam darahmu, air susunya mengalir dalam badanmu, tak dapat kau tebus itu. Udah 3 video. Bentar kan. Mereka kalau saya suruh sholat selalu marah-marah sama saya. Ustaz, saya kok bisa melawan anak-anak? Kok bisa melawan? Kami tak berani kan melawan semua orang tua kan? Saya umur 41 tahun. Adik saya umur 38. Beda kami 3 tahun. Sama-sama laki-laki. Tak melangin kau. Takut kan semua orang tua. Dari kecil dia aja. Tegas. Waktu saya mau sekolah, mau kuliah dulu panggil. Mat, sini. Kau mau kuliah apa mau berbini? Kalau mau berbini, urus sawit yang ada di Pelalawan, kau urus. Kalau mau kuliah, kuliahkan. Pilih mana? Tegas. Nah, ini kadang-kadang anak ini kurang ajar kan? Tak jelas. Saya kalau ceramah jelas, kalau mengajar jelas, kalau bercakap jelas, karena kami dididik jelas. Ustaz Somad, anak saya ini nggak mau kuliah Pak Ustaz, jadi gimana mengatasinya ya? Kata jemaah, saya anak saya masih kecil Pak, saya tak bisa mendidik. Saya tak tahu, tolonglah Ustaz, saya sudah bawa anak gitu. Saya tanya, saya pakai jurus orang tua saya. Kau mau kuliah apa mau pilih? Mau kuliah Ustaz. Jurusan apa? Jurusan teknik Pak Ustaz. Mau di mana? Di Universitas Mau dia Pak. Berarti selama ini orang tuanya tak jelas. Orang tua itu tak jelas, maka anak itu ikut tak jelas. Kita ini harus jelas-jelas. Mau mengaji atau mau tidur? Mengaji? Aduh,
anak Ustaz. Saya doakan Ustaz diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Keberkahan ilmu dan Ustaz diberikan ilmu. Saya jujur saya ngefan sama Ustaz dari saya kelas 2 di MAN. Dulu, jauh sebelum Ustaz terkenal seperti sekarang dengan gelar Dai 1 juta viewers, Datuk Seri Ulama Setia Negara. Janganlah mau disanjung-sanjung engkau digelar manusia agung sadar diri saudi untung jasad terbujur kerban dan diusung. Namun Ustaz insya Allah saya akan selalu mencoba untuk tidak fanatik. Saya ada pertanyaan soal harta warisan. Maaf agak panjang ceritanya. Begini Pak Ustaz. Saya mendapatkan harta warisan dari datuk saya belah mamak saya. Mamak saya sudah meninggal. Ayah saya masih hidup. Namun dia berkata harta dari datuk saya tersebut diberikan untuk saya. Dia anak perempuan. Dia anak dari atuknya laki-laki. Emak dia perempuan, ya kan? Sekarang dia tak dapat harta warisan dari atuknya karena dia anak dari perempuan tak dapat, bro. Ini kok bisa dapat? Berarti dua. Kalau tidak hibah, wasiat. Yang bisa cucu anak dari perempuan ini bisa, kalau tak hibah, wasiat. Oke, kalau tak jelaskan tak hibah, tak wasiat. Ku anggap saja hibah atau wasiat. Datuk saya ini menikah 2 kali. Oke. Nah, datuk jadi nikah 2 kali. Ini bininya pertama, ini bini kedua. Nah, atuk anak perempuan cucu. Ini yang nulis surat ini cucu. Atuknya tadi punya 2 bini. Bini pertama, bini kedua. First wife and second wife. Okay, you understand what I say? Okay. Kita lanjutkan. Yang 2 kali menikah setelah istri pertama meninggal dan tidak dimadu lagi. Istri pertama memiliki 5 anak. Buatkan gulungkan kertas kembali. Anak pertama memiliki 5 anak. Anak kedua meninggal pada umur 2 tahun. Anak ketiga mamak saya memiliki 1 anak, yaitu anak keempat masih hidup sempat menikah, namun tak memiliki anak. Dan anak kelima meninggal pada umur 19 tahun dan tak sempat menikah. Anak istri kedua memiliki 5 anak. Anak pertama masih hidup memiliki 2 anak. Anak kedua belum menikah sampai sekarang. Anak ketiga telah meninggal meninggal. Anak keempat. Datuk saya memiliki harta dan telah dibagikan melalui rapat keluarga menggunakan hukum matrilineal, di mana perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Dan tentu ini dilakukan setelah datuk saya meninggal. Untuk harta istri kedua sudah dapat. Datuk saya meninggalkan sebuah rumah di sebelah tanah. Namun untuk istri pertama datuk saya memiliki banyak rumah waktu masa mereka menikah, maka dibagilah sesuai rapat. Istri kedua dapat 1 rumah juga. Dari rumah seharusnya menjadi hak mamak saya. Namun dengan syarat sampai anak-anaknya telah selesai sekolah. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa anaknya sudah pada menikah, namun rumah tersebut masih dimanfaatkan oleh istri kedua dari datuk saya. Mamak saya diam dan saya pun begitu Ustaz sampai setelah meninggal. Saya pikir biarlah ini menjadi pendapatan nenek saya. Namun setelah dibiarkan anak pertama, ketiga, namun coba untuk mengambil alih. Oh panjang ceritanya. Salahkah saya berbuat? Pertanyaan saya, setelah saya melakukan ini, anak ketiga dari istri kedua tersebut sakit disebabkan satu hal. Oh, ini bercampur-campur, ini tak bisa saya jawab. Jadi saya sarankan duduklah kalian kumpul bagi menurut hukum Islam. Anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Kemudian status yang kau dapat itu mesti jelaskan apa itu wasiat atau hibah karena dari anak perempuan. Lalu kemudian dibagi. Itu jelas tuh harta warisnya. Istri dapat sekian, anak sekian. Istri dapat 1/8 karena ada anak. Harta datuk tadi dibagikan kepada istrinya 1/8. Jadi kalau harta datuk itu 1 miliar, maka dikeluarkan wasiat. Untuk engkau tadi saya anggap wasiat 1/8 untuk istri bagi 2. Sisanya anak laki-laki dia akan 2 kali bagian. Pribadi rahasia, mohon pencerahan dari Ustaz Somad. Pribadi rahasia tak boleh baca sini. Pribadi rahasia tak boleh tahu orang lain.
Langsung jawab. Jawabannya bentar ya, saya ulang nih. Payah pula bacanya rahasia. Ini terakhir. Habis ini kita baca doa. Sabar. Habis ini kita akan makan bersama di rumah masing-masing. Apa benar orang yang berinfak ke masjid tidak perlu didoakan? Kita mendoakan siapa saja. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik pada kamu, fad'u lahu, doakan dia. Fakafi'uhu, balas dia. Orang yang sudah buat baik, balas dia. Kalau dia tidak sanggup kita balas, fa illam tajidu, tak ada yang bisa kamu balas, fad'u lahu, doakan dia. Maka kita doakan semua orang yang sudah berbuat baik. Ustaz, saya ingin tanya, apakah salah yang kami lakukan? Kami ingin mendengar majelis taklim, tapi kami tak pergi ke sekolah. Ini tak betul. Mana yang mau masuk sekolah, berangkat sekarang. Berangkat. Nanti marah wali kelas gara-gara saya. Mohon saran Pak Ustaz, pengajian sudah habis, tinggal tanya jawab, nanti ada rekamannya, tinggal tengok di YouTube ada. Segera berangkat sekolah. Saya seorang pelajar umur 16 tahun. Anak 16 tahun sudah rajin pengajian, datang sholat subuh. Mudah-mudahan ini menjadi pemimpin masa depan. Amin. Apakah saya berdosa bila melakukan masturbasi? Maka sepakat 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, haram hukumnya. Dalilnya, wa man walladzina hum li furujihim hafizun. Sifat orang beriman menjaga kemaluan. Faman ibtagha wara'a dzalika, siapa yang mencari kenikmatan di balik itu, di balik nikah, faulaika humul adun, mereka melampau batas. Anak-anak muda umur 16 tahun, nafsu seksual bergelora, libido seksual tinggi. Nabi memberikan pesan, faman lam yastati', siapa yang belum menikah, fa'alaihi bisawm, banyak-banyak puasa sunat. Apalagi sekarang kita sudah masuk tanggal 2 Sya'ban. Ini bulan Sya'ban, bulan paling banyak Nabi puasa sunat, maka banyak-banyak puasa sunat. Insyaallah kalau kalian banyak puasa sunat, nafsu ada, tenaga tak ada. Menengok cewek-cewek cantik tak nampak lagi, dah mau mati aja dah. Bagus. Mohon doakan untuk kesembuhan kedua orang tua saya Pak Ustaz. Nanti di akhir majelis kita berdoa. Berapa kali kita takbir di dalam solat Pak Ustaz? Tak pernah saya hitung, hitunglah sendiri. Dari mulai takbiratul ihram sampai habis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang penting takbir itu cuma 2, takbiratul ihram, takbir intiqal. Saya seorang ibu 39 tahun, anak 2 orang. Anak pertama susah ibadah, sedangkan anak kedua suka ibadah. Berhakkah saya memiliki anak-anak soleh dan solehah, sedangkan saya baru belajar meninggalkan dosa-dosa? Maka apa kata pepatah orang Melayu, dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Ibu biasakan dia solat ke masjid, ibu suruh dia tunjuk ajar. Kata Datuk Tenas Effendi, budayawan Melayu Riau, tunjuk ajar Melayu, tangan menunjuk, mulut mengajar. Jangan pernah berhenti. Kenapa tak solat ke masjid? Kenapa tak pakai jilbab panjang? Kenapa tak pakai baju kurung? Kenapa tak menutup aurat? Ini duit kemana? Kemana HP kau buat? Isinya apa saja? Buka lemarinya, jangan-jangan dia nyimpan narkoba. Adapun orang yang mengatakan kalau anak sudah umur 18 tahun mesti kita ketuk pintunya, izin masuk ke dalam. Ini Amerika, Eropa punya kerja. Anak-anak yang sudah balik berakal tidak lagi diatur orang tua. Dia sayang sama orang tua hanya sekali saja dalam setahun. Dibuatnya hari ibu. Hari itulah dia hormat pada orang tuanya. Islam tak mengenal hari-hari. Pagi, petang, siang, malam kita sayang pada ibu kita. Ridha Allah fi ridhal walid wa sukhutullah fi sukhutil walid. Ridha Allah pada ridha orang tua, murka Allah pada murka kedua orang tua. Saya berniat puasa sunat, tapi saya bangun terlambat hingga waktu sahurnya antara azan dan iqamat. Dalam hati saya ada ganjil, tapi apakah boleh saya betul-betul ingin puasa?
maka batas menahan itu dari azan subuh. Kulu, makanlah, washrabu, minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Maksudnya fajar shadiq, fajar kazib. Allahu akbar, Allahu akbar. Ada makanan di mulut, maka muntahkan, karena waktu sudah masuk. Sebelum azan maka engkau makan. Adapun imsak, ihtiyat, bagus, ihtiyat. Di Maroko tak ada imsak. 2 kali saya puasa di Rabat tak ada imsak. Kami makan terus. Pas sedang makan muazin azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Baru saya paham bagusnya imsak. Tapi imsak bukan batasan. Bagi yang terlambat, makan, minum. Tapi ini antara azan dan iqamat. Sudah azan dia makan, maka tidak bisa lagi antara azan dan iqamat. Ustadz, bagaimana ganjaran kita peroleh jika satu hari mengaji 5 juz? Apa ada pengaruh terhadap rezeki? Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Sedangkan mendengarnya turun rahmat. Rezeki bagian dari rahmat. Inna lillahi mi'ata rahmah. Nabi punya 100, Allah punya 100 rahmat. Diturunkannya 1, ditahannya 99. Kita berkasih sayang karena rahmat, kita makan dan minum karena rahmat. Allah turunkan rahmat karena membaca Al-Quran. Makanya dalam hadis, siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah, maka diselamatkan Allah anil faqah, dari papa miskin susah melarat. Dengan syarat apa? Jangan dipahami Quran itu mantra bim salabim abrakadabra. Habis baca Quran tidur. Setelah baca Quran bangkit semangat kerja. Setelah baca Quran bangkit semangat tawakal. Setelah baca Quran bangkit semangat hidup. Karena setan yang menggoda, jangan kau kerja, jangan kau kerja, lari setelah membaca Quran. Oleh sebab itu maka membaca Quran menurunkan rahmat, menambah rezeki, tapi dipahami dengan pemahaman yang benar. Bolehkah saya sholat hajat untuk tetangga yang sering menghakimi saya? Ini tak betul. Karena orang yang menzolimi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak pernah Nabi sholat 2 rakaat, ya Allah matikan dia, sakitkan dia. Kalau bisa jangan langsung mati, buat dia stroke 6 bulan. Tak ada. Sebelum tidur malam engkau sholat sunat, maafkan, mintakan maaf kepada orang semua. Itulah yang dikatakan Nabi. Ada orang masuk masjid, menetes bekas air wudhu di janggutnya. Kata Nabi, kalau kalian mau melihat penghuni surga, itulah dia orangnya. Kenapa? Ternyata sahabat datang ke rumahnya, 3 hari 3 malam menginap, tak ada apa-apa, orangnya biasa-biasa saja. Setelah ditanya, apa kelebihan engkau? Karena aku tak pernah menyimpan dendam sampai besok pagi. Sedangkan kita menyimpan dendam sampai 7 keturunan. Apa keistimewaan surat Al-Kahfi? Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil Jumu'ah. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi hari Jumat, adha'a lahu min nur, Allah berikan dia cahaya ma bainal jumu'ataini, sampai Jumat berikutnya. Kita bisa melihat, saya bisa membedakan ini orang, ini tiang, ini tiang, ini orang, bukan karena mata. Datang kemari tengah malam, matikan lampu, buka mata lebar-lebar, kita tak bisa melihat apa-apa. Kita bisa melihat bukan karena mata, kita bisa melihat karena cahaya. Ada orang yang tak diberi Allah cahaya. Malam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Siapa yang tak punya cahaya, maka dia tak bisa membedakan mana hak mana batil, tak bisa membedakan mana betul mana batil, tak bisa membedakan mana hak mana hoax. Oleh sebab itu maka minta cahaya dari Allah. Bagaimana caranya? Membaca surat Al-Kahfi malam Jumat, hari Jumat, petang Jumat, pagi Jumat, sore Jumat. Bagaimana rasanya jadi orang terkenal, Pak Ustadz? Makan di rumah makan payah, di orang asik nak berfoto selfie. Ke mall tak bisa, karena di mall oleh sebab itu maka menjadi terkenal itu musibah. Oleh sebab itu janganlah menjadi orang yang terkenal, cukup menjadi orang yang berilmu saja. Macam Ustadz Dr. Mawardi, beliau sudahlah berilmu, terkenal pula lagi. Dua-duanya dapat.
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ustadz bagaimana? Oh, udah selesai. Doa tolak bala, posisi tangan bagaimana Pak Ustadz? Dan kapan yang tepat diamalkan? Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal suyuf al mukhtalifa wal mihad ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina ammah. Ada beberapa cara berdoa. Yang pertama, tapak tangan ke atas langit. Yang kedua, tapak tangan menghadap wajah. Yang ketiga, tapak tangan dibukakan lebar. Yang keempat, membelakang. Buka dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Suhaili. Begitu juga Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar. Mengangkat tangan, menyapu muka. Mengangkat tangan, tidak menyapu muka. Tidak mengangkat tangan dan tidak menyapu muka. Yang tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba nyapu muka. Ada seorang ayah 20 tahun meninggalkan anak, tak mau tahu tentang kehidupan anak. Apakah ayah tersebut termasuk anak ayah durhaka? Dan kemana kelak di akhirat pembalasan Allah? Ittaquz zulma, jangan kau buat zalim aniaya, fa inna zulma zulumatun. Kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Anak-anak ini punya 5 hak. Pertama, kasih makan. Kedua, kasih pakaian. Ketiga, kasih tempat tinggal. Keempat, kasih pendidikan. Kelima, kasih perhatian. Man ala thalatha banatin, siapa yang merawat membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Datang seorang menjumpai Sayyidina Umar bin Khattab. Umar, anakku ini durhaka, hukum dia Umar. Umar bijaksana, dia tanya anak itu, betul kau durhaka? Umar, apakah kami sebagai anak ini punya hak terhadap orang tua? Ya. Apa hak kami Umar? Mencarikan ibu yang baik, memberikan makanan yang baik, memberikan nama yang baik. Ternyata aku tak dapat 3-tiganya Umar. Ibuku tak baik, makananku tak baik, namaku tak baik. Apa kata Nabi? Laqad aqaqtahu qabla an ya'aqqa alaik. Kau sudah lebih durhaka duluan pada anakmu sebelum dia durhaka padamu. Mudah-mudahan kita tak menjadi orang tua yang durhaka. Amalan bagaimana yang diamalkan agar hutang piutang segera terbayar? Kerja. Nabi mengajarkan 8 doa. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhul wa dala'id daini wa ghalabatir rijal. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al-Musnad. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, kesulitan, kesusahan, panjang angan-angan, wal ajzi, lemah, wal kasal, malas, wal jubni, pengecut, wal bukhli, pelit, kikir, kedekut, wadala'id daini, dililit utang, wa ghalabatir rijal, dikuasai orang lain, takut pada debit kolektor karena sudah dikuasai orang lain. Maka doa penting. Wasyawirhum fil amr, ajak orang musyawarah. Fa idza azamta, kalau sudah azam, fatawakkal 'alallah. Musyawarah, tanya pendapat. Ma khaba man istakhara wa ma nadima man istasyara. Tak sia-sia orang yang minta pendapat orang lain, dan tak akan menyesal orang yang mau bermusyawarah. Mohon didoakan untuk kesembuhan kedua orang tua. Nanti di akhir majelis kita berdoa. Apa penyebab orang terkena penyakit ain? Karena tidak mengembalikan kepada Allah. Kalau ada orang memuji, oh anaknya cantik ya, alhamdulillah, bagus ya, subhanallah, oh hebat tadi Pak Ustaz tabligh akbarnya ya, masya Allah, tabarakallah. Balikkan kepada Allah. Kalau tidak dibalikkan kepada Allah, balik kepada diri sendiri, datang ujub, datang takbur, disitulah pintu setan masuk. Bagaimana, seperti apa orang yang terkena penyakit ain? Macam-macam. Intinya penyakit zahir, penyakit batin, gangguan psikologis, gangguan psikis, gangguan mental, gangguan zahir bisa terjadi. Jangan-jangan Ustadz kurus ini kena ain ini? Tidak, insya Allah. Saya didoakan jamaah, banyak mendoakan saya. Bagaimana cara mengobatinya? Berdoalah kamu. Da'u mardakum bis sadaqah. Berdoalah kepada Allah,
minta pada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Banyak-banyak bersedekah biar turun rahmat Allah. Ruqyah sebelum tidur malam, Fatihah sekali, Qul huwallahu 3 kali, kemudian Falaq sekali, Rabbina sekali. Awal Al-Baqarah 5 ayat, ayat kursi, ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tiup embus ke tapak tangan, sapu ke muka, ke kepala, ke badan, serahkan pada Allah. La haula wala quwata illa billah. Serahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa banyak tertawa mematikan hati? Kasratul dhahik tumitul qulub. Banyak tertawa mematikan hati. Kenapa? Karena setan masuk dalam banyak tawa. Makanya saya tak pernah ceramah ketawa. Pernah saya ketawa ceramah? Tak pernah. Saya bercakap orang ketawa. Jadi yang salah itu yang ketawa lah. Oleh sebab itu faliyadhaku qalila, sedikit tertawa, wal yabku katsira, banyak-banyaklah menangis, meratapi, muhasabah diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab muhasabah diri kamu sebelum dihisab Allah. Wazinuha qabla an tuzanu. Timbang-timbang amalmu sebelum ditimbang Allah Ta'ala. Umur sudah berapa yang dipakai untuk amal. Anak sudah berapa yang soleh dan solihah. Harta sudah berapa yang dipakai infak, zakat, wakaf, sedekah. Kenapa makan makanan yang selain daging unta tidak membatalkan wudhu? Daging unta membatalkan wudhu hanya pada mazhab Hambali, dan menurut mazhab Syafi'i hadis itu sudah mansuh. Makanya tidak termasuk dalam kategori yang membatalkan. Kenapa dulu membatalkan? Karena dalam unta itu ada setan, maka dengan dimakannya dia masuk, tapi kemudian sudah mansuh. Nah, dalam kambing tak ada setan. Justru saya Pak Ustadz habis makan kambing ini naik setan saya. Wah, itu tak salah kambing. Kambing ini hanya dikambing hitamkan saja sebenarnya. Nabi Muhammad makan kambing, walimah makan kambing, akikah makan kambing, tidak menyebabkan darah tinggi. Saya bolak-balik makan kambing tak ada darah tinggi. Ustadz ada pantangan? Ada Pak. Cie apa pantang doke, asal doke abi. Ambo makanlah kambing. Datang Pak, iko bahaya ndak baca doa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ku sebut nama Allah fil ardi, di bumi, di langit. Kambing kok di langit apa di bumi? Di bumi. Segala yang di bumi, di langit tak bisa menimbulkan mudarat. Oh, jadi kalau baca kok Pak Ustadz, insyaallah Pak. Insyaallah apa? Kalau ndak naik turun. Sebelum tidur saya selalu berdoa. Apa penyebab kita sering bermimpi buruk ketika sedang tidur atau tidur malam? Yang pertama, angan-angan di waktu siang terbawa karena tak selesai. Maka jangan menghayal-hayal di waktu siang, apalagi menghayalkan bini orang. Nanti tersebut-sebut di waktu malam. Namanya atawassu ahlam. Mimpi ada 3. Pertama, proses berpikir siang yang tak selesai terbawa di waktu malam. Yang kedua, waswasatus syayatin, bisikan setan. Kalau termimpi waktu malam, maka hembuslah ke sebelah kiri dengan sikit nafas tiupan dengan air liur. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. A'udzubikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lammah, dengan sedikit tiupan. Kalau mimpinya baik, ilham, mudah-mudahan dengan mimpi itu kita istiqomah. Bagaimana cara mendidik anak umur 2 tahun hingga besar agar menjadi anak yang soleh dan solehah? Muru auladakum bis salah, suruh anak kamu salat, wahum abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun suruh salat. Kenapa 7? Karena 6 tahun, 2 tahun pertama susukan, 2 tahun kedua lompat-lompat, lari-lari, bersenda gurau, 2 tahun ketiga mulai menghafal surat-surat pendek, 6 tahun the golden age, golden umur, golden emas, age usia emas. Makanya anak-anak yang mumayyiz dibawa ke masjid, dia mendengar bacaan imam, dia mendengar doa imam, dia menengok gerak-gerik imam. Dia tidak menghafal tapi dia hafal. Kita tak pernah menghafal Al-Fatihah, kita tak pernah menghafal surat-surat pendek. Kenapa bisa hafal? Karena sering mendengar, otaknya tajam. Lalu kemudian setelah dia dewasa, mulut tak pernah berhenti. Jangan biarkan anak gadis dibawa laki-laki yang tak mahram, dayus.
Siapa dayus itu ya Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi, orang yang tak ada rasa cemburu kepada mahramnya, orang yang tak ada rasa cemburu kepada istrinya. Anaknya dibawa orang, dia cuek saja, terjadilah apa yang terjadi. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Sikap apa yang harus kita berikan, pengertian apa harus kita sampaikan kepada anak berumur 7 tahun ke bawah ketika mereka melihat ayah dan ibunya? Oh, ini tak betul. Wa farriquhum fil madaji, pisahkanlah tempat tidur anak kalau sudah 7 tahun, 10 tahun. Wa farriquhum fil madaji, pisah tempat tidur. Itulah tujuannya, supaya dia tidak melihat yang tidak-tidak. Waktu itu saya bingung memilih pemimpin, karena saya orang Islam. Saya niatkan memilih pemimpin yang diusung oleh partai Islam. Di dalam menjabat dia melakukan korupsi yang bisa merugikan masyarakat. Apakah saya ikut berdosa? Kita sudah berijtihad, inilah yang terbaik di antara yang baik. Akhafut dararain, memilih 2 mudarat. Ini mudaratnya keras, ini mudaratnya ringan. Setelah berijtihad kita pilih. Setelah itu Allah tak menghukum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau jelas-jelas tak betul, penista agama, tidak peduli pada Islam, kita pilih juga, maka segala perbuatan dia kita ikut menanggung memikulnya, karena kita sudah memilih orang yang tak layak di antara 2 orang yang layak. Ana uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Kalau ada orang berkata begitu kepada kita, maka balaslah dengan ucapan ahabbakallahu fima ahbabtani, Allah mencintaimu karena kasih sayangmu kepada orang yang seiman. Saya seorang remaja, saat ini telah bekerja, namun dari awal saya ingin kuliah belajar bersama Ustadz di Fakultas Usuluddin. Masya Allah, tabarakallah. Tetapi karena keadaan ekonomi keluarga, terpaksa niat itu saya urungkan. Bagaimana solusinya Pak Ustadz? Ikut tes kelas internasional gratis, dapat beasiswa, tinggal di asrama, belajar bahasa Arab baik-baik, datangi ketua jurusannya Ustadz Dr. Nur Hadi Hussein, ikut tes. Ustadz Somad bisa nolong, saya doakan dari jauh. Dulu saya baru honorer komite bergaji sebulan 1 juta. Setelah saya jadi guru honorer, guru sertifikasi sudah 4 bulan tak digaji. Gaji guru honor komite tak berhak mendapatkan gaji lagi. Pertanyaan Pak Ustadz, apa ilmu saya ini kurang berkah Pak Ustadz? Waktu guru honor komite gajian setiap bulan, setelah guru honor. Ini bukan pertanyaan, ini curhat aja. Kita ada dalam satu sistem. Sistem itu yang membuat kita, kenapa waktu honorer dapat gaji, kenapa setelah jadi komite malah tak bergaji? Nah, itu perlu dipikirkan oleh sekolah-sekolah. Kalau tidak, nanti orang tidak mau menjadi komite, maunya menjadi honorer. Padahal peran paling besar waktu jadi komite, karena dia menjadi penentu kebijakan. Waktu menjadi guru honorer hanya bermanfaat buat murid-muridnya saja. Tapi kalau menjadi komite, bermanfaat buat yayasan, bermanfaat buat guru, bermanfaat buat murid. Makin besar manfaatnya, mestinya makin banyak gajinya. Apa hukumnya talak melalui SMS? Ad-dalil idza ihtamal saqata bihil istidlal. Mengapa tespek tak bisa menjadi penentu kehamilan? Tespek dikencingi, maaf cakap, lalu ketahuan hamil atau tak hamil. Mengapa mesti menunggu 3 bulan? Salasata quru wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Menunggu 3 bulan. Kenapa mesti menunggu 3 bulan? Kenapa tidak langsung saja pakai tespek? Karena tespek tak bisa dipakai karena ada kemungkinan maybe yes, maybe no. Berapa banyak yang kata tespek tak hamil ternyata hamil. Berapa banyak kata tespek tak hamil ternyata hamil. Berapa banyak kata tespek tak hamil ternyata hamil. Maka tak bisa dipakai. Apalagi SMS yang menimpa Imam umat Islam Habib Rizik Syihab. SMS, maka tidak dapat dipastikan kebenarannya, maka bisa gugur dia menjadi dalil. Oleh sebab itu, maka dulu kau menikahkan tak pakai SMS, maka cerainya pakai SMS. Ustadz, pertanyaan terakhir, saya tanya, ria itu syirik kecil, bagaimana menghilangkan sikap ria? Sebab kata Rasulullah, syirik kecil itu sangat saya takuti.
Inna akhwafa ma akhafu ala ummati, di antara yang paling aku khawatirkan menimpa umatku asyirkul aswar, syirik kecil. Apa itu? Riya. Lewat kota, duit sudah dipegang 50.000, sudah dipegang duit 50.000, mau memasukkan duit ke kota, tak jadi dimasukkan karena takut riya. Daripada nanti riya tak jadi masuk. Tarkul amal li ajlin nas, riya. Tak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihim syirik, beramal supaya dipuji orang, sengaja lama-lama biar dipoto orang. Udah ada moto. Wal amal li ajlihim syirik, tak jadi beramal karena takut dipuji, riya. Beramal karena ingin dipuji, syirik. Dua-duanya kena. Lalu bagaimana? Laksanakan, buat, serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. La ughwiyannahum fa bi'izzatika, demi keagunganmu ya Allah aku akan tetap goda mereka. La atiyannahum min baini aidihim, aku datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aimanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. La ughwiyannahum, aku akan tetap goda mereka. Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama roh bersemayam dalam jasad. Laksanakan, jaga hati, banyak-banyak beristighfar. Mudah-mudahan kita selamat dari riya, syirik asghar ini insyaallah. Ala hazihi niyya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La tada' lana dzamban illa ghafartah, segala dosa-dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satartah, segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah, yang ingin punya anak berikan anak yang saleh dan salihah. Wala aziban illa zawwajtah, anak-anak muda kami berikan jodoh yang baik, yang mudahkan pertemuannya ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, yang sakit berikan kesembuhannya ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan rahmat ampunanmu ya Allah. Wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Segala hajat dunia di akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, maka tunaikan dan mudahkanlah hajat kami itu ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki anak muda kaum muslimin, berikan pendidikan Islam yang baik. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, selamatkan negeri ini dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin-pemimpin yang adil ya Allah. La tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.